wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Putri Maharoni dengan NIM 0448106553 Universitas Terbuka, Prodi Kearsipan UPBJJ Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 praktek kerja kearsipan, di mana soalnya yaitu berdasarkan tayangan video di atas, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan petugas arsip atau arsiparis dalam melakukan pengelolaan arsip inaktif dari center file menuju ke record center. Buatlah alur kerjanya. Buatlah video atau melampirkan foto dengan memperlihatkan wajah, melakukan pembuatan daftar arsip inaktif, unsur-unsur apa saja yang ada dalam daftar arsip inaktif, acuan apa yang digunakan dalam menyusun daftar arsip aktif. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya sudah mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Jadi di sini ada yang pertama ada alur kerja pengelolaan arsip inaktif. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ada persiapan. Dalam persiapan ada 3 penjelasan. Yang pertama, identifikasi arsip yang sudah tidak aktif lagi di unit kerja, yaitu arsip yang tidak lagi dibutuhkan dalam kegiatan operasional sehari-hari, tetapi masih harus disimpan sesuai jangka waktu retensi. Yang kedua, verifikasi bahwa arsip tersebut memenuhi syarat untuk dipindah ke record center atau penyimpanan sekunder. Contohnya, jangka retensi belum habis, belum dimusnahkan, atau tidak sedang dalam proses litigasi atau diperlukan untuk audit. Dan yang ketiga, siapkan dokumen internal yang berupa daftar arsip inaktif, formulir transfer arsip, formulir lokasi, dan penomoran, dan seterusnya. Yang kedua, ada pemindahan atau transfer ke record center. Di sini, buatlah daftar arsip inaktif yang akan dipindah, mencatat secara sistematis semua seri arsip, unit pengelola, periode, nomor kotak atau box, dan sebagainya. Yang kedua, packing atau kemas arsip inaktif ke dalam kotak atau box yang sesuai. Ukuran standar, label, jelas, unit seri tunggal per box jika memungkinkan, berdasarkan pedoman penyimpanan arsip inaktif. Dan yang ketiga ada proses transfer ke pusat penyimpanan record center. Dan dalam proses ini, yang pertama ada unit kerja menyerahkan arsip dan daftar ke petugas record center. Dan yang kedua, petugas record center menerima, memverifikasi, membuat pencatatan lokasi atau box atau seri. Dan yang ketiga, arsip ditempatkan di rak atau box sesuai sistem lokasi. Dan yang keempat, update sistem indeks atau database pengelolaan arsip inaktif. Memasukkan informasi box number, lokasi fisik, seri arsip, tanggal transfer, kode retensi, dan seterusnya. Pemeliharaan dan pengeluaran retrieval. Dan yang kelima, arsip inaktif disimpan di record center dengan pengaturan keamanan, lingkungan, atau suhu kelembapan sesuai pedoman. Dan yang keenam, jika muncul kebutuhan pengambilan kembali retrieval dari unit kerja, yang harus diperhatikan yang pertama, unit mengajukan permohonan pengambilan dengan menyebut nomor box, lokasi, atau seri. Dan yang kedua, petugas record center melakukan pengeluaran, pencatatan keluar, dan update status. Dan yang ketiga, setelah jangka waktu retensi habis atau setelah melalui proses evaluasi, lakukan disposisi, yaitu pemusnahan atau pemindahan permanen ke arsip nasional atau institusi yang sesuai. Berikutnya ada monitoring dan evaluasi. Melakukan audit rutin dan evaluasi sistem penyimpanan inaktif. Penjelasannya adalah apakah arsip bisa diakses, apakah lokasi atau rak masih optimal, dan apakah ada arsip yang terduplikasi atau risiko keamanan. Dan perbarui daftar retensi, klasifikasi seri arsip, kebijakan pengelolaan jika diperlukan. Berikut diagram alur kerja
secara ringkas ya teman-teman. Di sini ada alurnya gitu. Yang pertama identifikasi arsip, yang kedua verifikasi arsip, yang ketiga penyusunan daftar inaktif, yang keempat pengemasan box, setelah itu transfer ke record center, lalu ke pendataan dan penyimpanan, serta pengambilan bila diperlukan, dan disposisi akhir atau audit dan evaluasi. Berikut contohnya. Dan di sini ada unsur-unsur yang ada dalam daftar arsip inaktif. Saat membuat daftar arsip inaktif, setidaknya harus mencakup unsur-unsur berikut. Yang pertama, nomor seri arsip atau kode seri. Adalah kode unik yang menunjukkan klasifikasi arsip, misalnya PIN 2020-01. Dan yang kedua, ada nama unit pengelola atau sumber arsip, yaitu unit kerja atau departemen yang menghasilkan arsip. Dan yang ketiga, ada judul atau deskripsi arsip, yaitu ringkasan isi atau fungsi arsip. Misalnya, kontrak kerjasama 2018 sampai 2020. Dan yang keempat, ada periode waktu, yaitu tahun mulai hingga tahun akhir arsip. Misalnya, 2018 sampai 2020. Dan yang kelima, ada kode retensi atau tanggal cut-off, yaitu kode retensi dan kapan arsip dianggap inaktif. Misalnya, retensi 5 tahun setelah cut-off 31 Desember 2020. Dan yang keenam, ada volume atau jumlah box atau letak, yaitu berapa banyak box, lokasi, nomor box, rak, atau ruang penyimpanan. Dan yang ketujuh, ada tanggal transfer ke record center, yaitu tanggal fisik box atau arsip yang dipindah. Dan yang kedelapan, ada nomor box atau label box, yaitu identifikasi fisik kontainer box tersebut. Dan yang kedelapan, ada lokasi penyimpanan di record center, yaitu terdapat rak, lorong, nomor, lantai, dan zona. Dan yang kesembilan, catatan atau keterangan khusus, misalnya sedang audit, hukum tertunda, atau rahasia. Di sini ada contoh tabel daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. Kode klasifikasi 1 PDL.00.02 jenis arsipnya, kurikulum dan garis-garis besar program pembelajaran pendidikan dan pelatihan penyusunan bibliografi, tahunnya tahun 2009, jumlahnya 1, dan keterangannya lengkap atau asli. Acuan yang digunakan dalam menyusun daftar arsip inaktif. Dalam penyusunan daftar dan pemindahan arsip inaktif, petugas harus mengacu pada beberapa pedoman atau kebijakan berikut. Yang pertama, jadwal retensi dan disposisi arsip. Record Retention Schedule yang menentukan berapa lama setiap seri arsip disimpan, kapan boleh dipindah atau dimusnahkan. Dan yang kedua, kebijakan pengelolaan arsip inaktif dan pusat arsip, internal ataupun dari lembaga, yang mengatur definisi kriteria, tanggung jawab, prosedur transfer, dan lokasi penyimpanan. Dan yang ketiga, standar penyimpanan fisik arsip, lingkungan keamanan, kotak penyimpanan shelving, untuk memastikan arsip terlindungi dan mudah diakses ketika diperlukan. Dan yang keempat, ada kebijakan keamanan dan akses. Misalnya, apabila arsip berisi data pribadi rahasia yang harus dilindungi selama penyimpanan inaktif. Di sini contoh tabel daftar arsip inaktif. Di sini dokumen ini sering digunakan untuk mencatat arsip-arsip yang telah berstatus inaktif dan dipindahkan dari central file menuju record center. Ada kode seri arsip, PIN, strip 2020 strip 1, nama unit pengelola bagian keuangan,
Judul atau deskripsi arsip, laporan keuangan tahun 2018, periode waktu 2018 sampai 2019, kode retensi atau cut-off 5 tahun atau 2025, volume atau boxnya box 1, tanggal transfernya 12 Maret 2024, lokasi penyimpanan rak A1 strip 01, keterangannya lengkap. Acuan penyusunan daftar arsip inaktif mengacu pada 1. Jadwal retensi arsip atau JRA instansi terkait, dan yang kedua ada pedoman pengelolaan arsip inaktif dan arsip nasional Republik Indonesia (ANRI), dan yang ketiga kebijakan internal lembaga mengenai pengelolaan dan pemindahan arsip. Cukup sekian penjelasan tugas 2 dari saya, dan terima kasih kepada tutor saya, Ibu Siti Samsia, yang telah memberikan kesempatan serta bimbingan kepada saya sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini dengan baik, dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam mengerjakan tugas ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.